9 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semua betul? Oke. Kemarin kita membahas mengenai perilaku menyimpang pergaulan remaja. Kita membahas ada 2 pembahasan perilaku menyimpang apa aja? Pergaulan sama berarti masih ingat ya? Dan ini kita akan ini elemen ada berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Hari ini kita akan fokus ke adab berjalan terlebih dahulu. Setelah pembahasan ini, berharap anak-anak bisa tahu hal adab berjalan dulu apa, terus bisa menyebutkan adab dari berjalan itu apa, lalu bisa mengamalkannya di keseharian anak. Oke? Tiap anak-anak ini mau nggak sih memiliki akhlak yang mulia? Mau, pasti mau. Tapi susah nggak implementasinya itu susah nggak? Susah. Jadi kita mulai dari hal kecil dulu. Nah, Islam itu mengajarkan umatnya atau memberikan ajaran kepada umat itu secara detail, bahkan dari hal kecil saja dalam kehidupan. Contohnya adalah berjalan. Padahal jalan tidak jalan aja kayak udah sambil dipakai kaki, tapi ternyata dalam Islam ada adabnya, ada aturannya agar kita bisa menjadi manusia yang lebih teratur untuk hidup di muka bumi. Dalam sehari anak-anak ini, anak-anak perhatikan nggak cara jalannya anak-anak ini? Memperhatikan nggak atau kacau jalan aja, jalan-jalan gitu? Jalan aja. Mulai sekarang kita coba perhatikan cara jalan kita ya. Siap? Siap. Oke. Baik, siap ini dulu. Nah, pertama kita akan belajar mengenai dalil. Ada 2 dalil. Yang pertama ada Quran surah Al-Isra ayat 7. Coba ini Mas Syafi'i tolong Mas dibacakan Mas surah ayat 7. Kalimatnya ya Mas? Nah. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik kepada diri sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu kepada diri sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan berbuat, kamu datangkan orang lain untuk menghilangkan kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Bagaimana musuh-musuhmu masuknya pada hari pertama dan untuk membinasakan satu-satunya dan yang berbeda. Dari situ ada kalimat menyumpahkan juga. Dari ayat ini sebenarnya kita diajarkan kalau jalan ya kita jangan menyeramkan muka. Menurut Mbak Tata menyeramkan muka itu seperti apa? Jutek nggak ada senyum-senyumnya ya. Jadi kita jangan kalau ada orang ya kita sampai jangan kayak jutek gitu ya. Terus ayat kedua ada Quran surah Luqman ayat 18 bisa kita baca bersama-sama? Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusahhir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha.
Artinya, bareng-bareng juga. Satu, dua, tiga. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi di Quran Surah Al-Isra mengajarkan kita untuk tidak berbuka suram. Terus di surat Al-Quran ini mengajarkan kita untuk tidak berjalan dengan angkuh dan sombong. Lalu lebih detailnya apa sih adab dari berjalan? Sebelumnya kita game dulu aja, kita game konsentrasi. Namanya gamenya panjang pendek. Nanti kalau Pak Is bilang pendek, tangannya gitu. Jadi kalau Pak Is bilang panjang, tangannya gitu. Paham? Nanti kalau Pak Is bilang lembek, nanti lembek gitu. Oke? Siap Mas Syafi'i? Siap. Paham? Ya coba letakkan dulu HP-nya. Kita konsentrasi. Kita coba dulu. Panjang dulu tadi. Pendek, panjang, kami bilang panjang, pendek, mulai ya. Ayo masa ya mulai ya. Nanti kalau saya harus berkurang sini. Ya. Panjang, pendek. Kita jadi panjang Pak. Pendek. Pendek. Ayo cepet lah. Bisa. Panjang. Pendek. Barusan kurang cepat. Maju. Dia capek tadi. Oke. Saya sama Mbak Bening ini akan membantu Rais untuk mempraktekkan menyebutkan adab-adab berjalan dalam Islam. Nanti praktek ya Mbak. Adab berjalan. Yang pertama, kalau di pendidikan itu ada namanya explicit instruction. Jadi nanti Mbak Is ada memerintahkan Mas Fauzan sama Mbak Bening ini untuk mempraktekkan apa. Nanti anak-anak di sini harus memperhatikan dan menganalisis apa sih yang dilakukan Mas sama Mbak Bening gitu. Oke, yang pertama jadi apa yang dilakukan bergoda? Jalan sambil bergoda cewek itu benar enggak? Ada benar tidak? Tidak ada buruk. Dan kalau menggoda jalan itu sopan atau tidak? Tidak. Berarti ada yang pertama adalah tenang dan sopan saat jalan. Oke, terus yang kedua. Mas, ada jalan. Jadi, oke. Masa. Ini langsung anak-anak apa? Gambar ini apa? Mas Fauzan jalannya sombong. Padahal bisa apa sama Mbak Bening tadi? Ada di Quran Surah apa tadi? Mengajarkan apa? Surat Luqman. Ya, mengajarkan untuk tidak sombong. Jadi yang kedua adalah badan lurus dan menunjukkan kepala.
Kalian ada yang bisa dikabarkan? Jalannya ada sih. Kalian jalan tapi malah kalian terus artinya apa? Kesan dulu. Jadi ada yang ketiga adalah fokus. Oke. Sebenarnya masih banyak tapi karena pembelajaran kita ya jamnya dipotong jadi udah dulu. Terima kasih Mas Dosen sama Pak Bane. Tepuk tangan. Oke, terus lanjut ya. Jalan dengan normal. Maksud berjalan dengan normal, berarti ya udah jalan, ya jalan aja nggak usah sambil megal-megal cari perhatian gitu ya yang cewek ya. Ya. Terus yang kelima, tujuannya jelas. Tujuan jelas. Jadi kalau mungkin berjalan, seumpama Mas Roza mau jalan ke masjid, terus tiba-tiba pas di jalan ketemu sama Mas Isan, terus Mas Isan ngajak gibah. Nah, terus harusnya apa yang dilakukan Mas Roza ini? Gimana Mas? Ikut gibah. Ikut gibah. Oh nggak boleh kali, nggak boleh nggak Mas Yabi? Nggak boleh harusnya. Ya udah sekedarnya apa kalau Mas Isan gitu masuk ke masjid, gitu. Oke? Oke, terus selanjutnya keenam. Mbak Duna kalau lihat orang yang jalan sambil makan, perasaan Mbak Duna gimana? Lain bu, emang yang bikin makanan dong. Berarti itu karena pengen makanannya ya. Jadi nggak baik ya makan sambil jalan ya. Berarti nggak boleh makan sambil jalan. Berapa itu 6? 1, 7. Orang lain. Jadi seumpama kita di ramean, depan kita udah banyak orang nih. Nah terus kita mau sholat ada hal yang mendesak, terus kita gimana? Jalan aja atau gimana? Permisi, betul. Berarti kalau ada orang di depan kita bilang permisi ya, permisi. Pasti orang-orang juga bakal kayak respect ke kita, bakal ngasih jalannya gitu. Oke, itu saja. Paham dari sini? Dari materi yang Ibu sampaikan paham? Jadi habis ini anak-anak ini ya memperhatikan adab berjalan. Jadi jalannya juga harus perhatikan, nggak gacor sama main kaki gitu ya. Oke. Yang terakhir Baik mau menugaskan latihan soal. Baik sudah buat lembar kerjanya. Nanti bisa diambil di mejanya Baik di kantor. Soalnya pendapat soal dikerjakan individu ya, nggak boleh contek-contekan. Nanti buat nilai tambah ujian. Oke, langsung saja kita tutup pembahasan hari ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hafalan bersama-sama. Sudah benar paham ya? Nggak ada yang ditanyakan? Terima kasih sudah semangat untuk belajar hari ini. Dan maaf jika Bu Ais banyak salahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya dikumpulin minggu depan ya. Iya. Semangat belajarnya.